Cocok. Kalau itu bagian dari pertahanan, barangkali harus bicaranya kebutuhan pokok kita. Tapi food estate yang dikerjakan di Kalimantan itu alhamdulillah sinkron. Dan itu padahal pula. Jis, ini adalah hasil karya Pak Anies Baswedan. Hebatnya, Pak Anies mampu membuat JIS GBK ini mengalahkan GBK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerobokan Gokil semuanya. Sehat ya untuk hari ini ya. Nah sobat semua, food estate itu selalu yang digoreng-goreng oleh pihak kubu Anies atau kubu lawan untuk menyerang Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi ya. Dan JIS menjadi salah satu kebanggaan yang terus diulang-ulang oleh kubu Anies atau pendukung Anies yang katanya sebuah prestasi besar. Ngakak berjamaah nggak sih ini? Bangun stadion kok sebuah prestasi, itu prestasi dari mana sih? Wajar lah membangun stadion se-Indonesia juga banyak loh. Masa ya prestasi gitu loh. Nah ya, memang sih selama ini program-program dari Pak Prabowo memang tidak tersorot media. Yang tersorot adalah ya food estate itu yang digoreng-goreng terus. Ya food estate itu program yang selalu digoreng. Itu saja. Padahal nih ya, banyak sekali program dari Pak Prabowo yang sangat berguna untuk warga masyarakat. Contohnya ini ya, di Sumatera Barat. Kita tahu kan, walaupun di Sumatera Barat ini perolehan suara Pak Prabowo kalah telak dari Anies, namun Pak Prabowo juga masih memperhatikan wilayah tersebut. Hal ini terbukti bahwa bagaimana seorang anak buruh tani dan juga tukang urut bisa mendapatkan beasiswa gratis untuk kuliah di Universitas Pertahanan. Nah, bagaimanakah ceritanya? Langsung saja ya, kita reaction video berikut ini. Begitu saya Menteri Pertahanan, saya membuka 4 fakultas baru di universitas. Empat-empatnya di bidang STEM. Di Unhan tidak bisa memandang orang tua siapa, kamu mampu dan tidak mampu. Karena kita kasih beasiswa penuh. You are the future of Indonesia. You must always try best. Belajar. Inilah ya, bukti program Pak Prabowo Subianto yang tidak tersorot media manapun ya. Ini Nama prajurit kadet Yoga Mulia Ramadan dari Prodi Kimia, asal dari Kabupaten Damansaraya, Sumatera Barat. Saya merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Ayah saya bekerja sebagai seorang buruh tani dan ibu saya sebagai ibu rumah tangga. Diselingi ibu saya juga bisa menjadi tukang urut. apakah pendukung Anies tahu akan program-program seperti ini? Ini loh, saya tunjukkan program Pak Prabowo yang berguna untuk masyarakat kecil. Ya biasanya anak ada 3, contohnya yoga pergi untuk menuntut ilmu, ya agak sepi gitu. Tapi semuanya rela melepaskan demi yoga, masa depan yoga gitu. Mudah-mudahan diberi kemudahan menjalani pendidikannya di sana. Ketika saya masih di daerah saya, Kabupaten Damansaraya, suatu hal yang sangat susah bagi keluarga kami adalah mengenai biaya sekolah. Dan ketika itu orang tua saya bagaimana caranya meminjam uang kepada sanak saudara untuk bisa saya sekolah. Dan disitulah saya harus bangkit. Semangat saya untuk mencari perkuliahan yang memiliki beasiswa itu sangat tinggi. Untuk itu saya menemukan Universitas Pertahanan ini sebagai jawabannya. Begitu ya. Ini juga program dari Pak Prabowo. Jadi jangan banggalah ketika sudah membangun JIS. Ya bangganya minta ampun. Yang membuat saya sangat termotivasi itu yang saya ceritakan tadi, yaitu
mengenai ekonomi. Karena perjuangan saya ke sini, ke Universitas Pertahanan ini pun di saat pendaftaran, itu perjuangan sangat besar. Ya karena bilang Pak, mungkin jadi kita ke Bogor nih katanya kan biayanya katanya kan saya jual sapi juga. Dia kan dari itu juga gitu kan. Ya kebetulan besok hari Lebaran hari ini ada orang nawar sapi itu walaupun harganya nggak mahal gitu kan. Ya kita jual juga sapi itu. Nah itulah biaya juga kamu pergi pertama kali gitu. Lihat kan betapa bangganya petani tersebut melihat anaknya bisa kuliah secara gratis di Banyak Unhan. sekali fasilitas yang saya dapatkan di sini. Secara pribadi saya mendapatkan pakaian dinas, pakaian semuanya lengkap. Kemudian juga mendapatkan laptop sebagai alat pendukung saya untuk berpendidikan. Kemudian fasilitas-fasilitas yang ada di Universitas Pertahanan seperti lab, jika ingin olahraga ada gym, dan banyak sebagainya yang dapat mendukung giat belajar saya. Sebelum belajar di Unhan tuh sholatnya masih bolong-bolong. Sekarang udah malamnya udah ada tahajudnya atau hafalannya Al-Quran gitu kan. Terus apa? Udah agak tegas sekarang. Cara ngomongnya, sikapnya. Terima kasih kepada Pak Menteri, Pak Prabowo yang telah memberi kesempatan kepada anak-anak yang dari daerah untuk dapat menjalankan pendidikan di Universitas Pertahanan. Dengan beasiswa S1 ini, saya yakin akan terwujudnya kesetaraan pendidikan yang ada di Indonesia dan bisa lulus mendapatkan nilai terbaik. Nah, bisa dilihat sendiri kan, ini merupakan salah satu program dari Pak Prabowo yang menurut saya berhasil sih. Yang gimana masyarakat kecil bisa terbantu mengatasi permasalahan tentang pendidikan ya. Meski Pak Prabowo kalah telak ya di Sumatera Barat, namun Pak Prabowo tidak membeda-bedakan daerah satu dengan yang lain. Setelah terpilih, beliau tetap semua daerah harus diurusi. Ini juga mengingatkan saya pada Pak Jokowi dulu ya. Ketika dulu warga Aceh, warga NTB, Pak Jokowi kan kalah telak di daerah situ ya. Pak Jokowi juga mengurus dengan besar-besaran daerah Aceh dan NTB, mulai dari infrastruktur dan lain sebagainya. Contohlah di daerah NTB, ada MotoGP dan lain sebagainya ya. Nah, jadi buat pendukung atau kubu Anies yang masih saja meragukan Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi, sadarlah, gitu ya, sadarlah, terimalah keputusan pemilu ini dengan riang gembira. Stop, jangan nuduh kecurangan dan lain sebagainya. Salam waras dari kami warga desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.